what's up my fams, my soul thrives, my sasa. How are you? Aku selesai juga membuat buku yang sudah 4 tahun ya. Nggak selesai-selesai. Terima kasih doanya. Ya, dibuka untuk pendaftaran coaching reading denganku. Silakan kontak Mas Kiki ya. Semuanya di box deskripsi. Ini dia sponsor video kali ini, Mbak Scarlett. Kak Scarlett yang sudah menungguku sejak dari bulan Januari, malah udah dikirim produk barunya sebelum di launching nih. Saya tersanjung. Ini adalah produk yang menjadi produk lain dari Scarlett Whitening, yaitu krimnya, krim pagi dan krim malam. Seperti juga serumnya, ada Brightly Ever After Cream yang untuk krim pagi dan krim malam. Warnanya sama nih, pink. Ya, warnanya kan pink juga. Ini udah aku keluarin, aku sudah pakai dari Januari nih guys. Brightly Ever After seriesnya mengandung niacinamide, hexapeptide, glutathione, rainbow algae, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Lalu yang kedua di sini ada Acne Cream. Sama juga warnanya ungu, ini buat krim pagi dan krim malam. Setelah aku keluarkan, ini dia packagingnya. Warna ungu. Untuk malam, untuk pagi atau siang ya. Kandungan produk di Acne seriesnya mengandung Om Acne 2 4-way double action salicylic acid, bahkan ada squalene-nya juga guys nih. Dan ini fungsinya untuk melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah. Juga bantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Aku cocoknya pada waktu dipakai menjelang itu mau dapat, karena mulai ada jerawat dan beruntusan muncul, terutama kalau lagi udaranya panas. Sekarang lagi dingin sih ya, jadi jadi tidak terlalu bermasalah soal jerawat. Selain itu juga ada facial wash-nya Scarlett. Nah, pembersih wajahnya ini mengandung glutathione, rose petal atau kelopak mawar, dan juga vitamin E. Kamu bahkan bisa lihat kelopak mawarnya ada ya di balik botolnya nih. Setelah beberapa bulan menggunakan Scarlett, aku menemukan efek bahwa krim ini berhasil lebih mengencangkan kulitku, membersihkan jerawatku, dan mengurangi kadar minyakku. Jadi aku sangat rekomendasikan krim-krim ini untuk teman-teman yang punya masalah sama, baik kulit kombinasi, berminyak, atau berjerawat. Rekomen banget guys, harus coba. Untuk harganya sendiri semuanya 75.000 aja. Pemesanannya bisa kamu cek nanti di box deskripsiku, atau melalui WhatsApp-nya, Line-nya, Shopee-nya. Now, let's have fun with these products. Untuk masuk ke pilih kartunya. By the way, congratulations untuk Felicia dan Hito atas kehamilan pertamanya ya. Okay guys, now we're getting into our pick a card reading. See you there. Tada! Teman-teman, ini pilihannya. Siapa yang akan datang, apa yang terjadi selanjutnya, apapun nanti yang kebaca akan aku sampaikan ya. Anggap aja ini hiburan. Aku lebih kepada fun, healing reading. Apapun yang nanti muncul. Ada 4 pilihan di sini. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 ada Acne Cream Day. Ini untuk jerawat yang warna ungu ya. Lalu ada Acne Cream Night. Ini untuk jerawat, krim buat jerawat, tapi ini buat malam harinya. Yang tadi siang, yang ini malam. Lalu nomor 3 kita ada Brightly Ever After Cream. Ini untuk yang pagi, siang hari, day. Lalu ini ada yang keempat, Brightly Ever After Cream untuk malam hari. Mana yang menarik kamu aja? Dari warna, fungsi. Kalau ini untuk
masalah-masalah jerawat. Kalau ini untuk pencerahan, mencerahkan kulit ya. Coba. Dan untuk yang mau tahu ini decknya apa, ini deck yang dikasih di hari ulang tahun aku. Ini namanya The Secret Language of Light. Aku lupa aku punya ini sampai kemarin Belinda ini keluarin decknya, dia sama yang ini. Kalau sudah dapat, nanti kamu yang baru gabung lihat di komen yang aku pin di atas ya, di bawah di bagian komentar. Nanti ada yang paling atas, itu ada waktunya, file 1, 2, 3, 4, dan ada angka warna biru, kamu tinggal pencet sehingga kamu akan langsung lompat ke tempat pilihan kamu. Alright, we'll see you on your timestamps. Hola, file number 1 yang pilih Acne Cream Day. Ini oke, ini adalah file pilihan kamu. Kita cek apa sih yang akan datang dalam kehidupan cintamu. Pendaftaran untuk reading coaching denganku sudah buka ya. Silakan kontak Mas Kiki. Keterangannya ada di bawah di box deskripsi. Kita mulai dari tarotnya. Alright. I'm not going to read in reverse biar nggak terlalu berat. Oke, ada The Hermit. Pertapa. Siapa yang jadi pertapa nih sama-sama aku nih 3 bulan terakhir. Ada Five of Swords. I wish this one is reverse nya, tapi kita nggak baca reverse hari ini. Five of Swords. Ada Four of Cups. Dan ada Nine of Cups. Oke, happy ending. Alright. Untuk file ini ada zodiaknya, saya lihat yang kuat Virgo, ada juga Gemini, Aquarius, sama Libra, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Entah dia akan datang atau itu zodiak kamu, ambil saja ya yang sesuai sama kondisi kamu. Dan di sini saya lihat yang datang selanjutnya adalah masih banyak introspeksi dari dalam diri kamu, masih banyak juga hal yang mungkin kamu pikirkan, pertimbangkan, karena banyak dari kamu yang tidak ingin terjebak lagi dalam situasi yang menyakiti atau yang mungkin tipuan ya. Ini kesannya jodoh tapi ternyata karmik gitu. Kamu gak mau berada dalam posisi itu lagi, sehingga kamu lebih berhati-hati saya lihat. Dan di sini juga saya rasa kamu akan jauh lebih spiritual, mendalami sisi spiritual kamu, karena kamu ingin mungkin lebih jelas melihat nanti pada waktu ada orang yang datang, atau mungkin untuk lebih bisa menarik orang yang sesuai dengan vibrasi kamu. Di sini ada law of attraction juga, kekuatan hukum tarik menarik, sehingga kamu jadi bisa betul-betul menarik seseorang sesuai dengan apa yang baik buat kamu. Karena bagusnya di sini ada Nine of Cups. Ini adalah kartu pemenuhan, kemakmuran, kesadaran akan apa yang bisa membahagiakan diri. Artinya kita juga sudah sadar apa yang tidak membahagiakan kita. Karena ini datangnya dari memikirkan apa yang gak baik buat kita, lewat Five of Swords, lewat The Hermit lagi ya. Akhirnya kamu jadi tahu orang seperti ini baik, orang seperti ini tidak baik. Dan kalau kamu adalah pasangan yang sedang nonton, kamu akhirnya tahu sikap mana yang baik dan tidak baik untuk kamu berikan kepada pasanganmu, atau juga sikap pasangan yang kurang sreg sama kamu. Dan itu yang membuat akhirnya mungkin ada sebuah pembaharuan lagi dalam hubungan asmara yang membuat hubungan kalian jauh lebih kuat lagi. What else can I take here? Untuk beberapa orang akan ada kedatangan orang yang kamu pikir orangnya, tapi kamu segera sadar, oh bukan, ini masih bukan orangnya, ini masih hanya mendekati, atau dia hanya bagus dari luar aja, dari dalamnya ternyata nggak cocok. Dan situ kamu sadar bahwa oh berarti aku sudah ngeh nih, berarti aku sudah penuh kesadaran melalui sebuah spiritual awakeningku. Akhirnya aku bisa ngeh bahwa ini adalah orang yang tidak baik untuk aku, sebagaimanapun dia nampak indah dari luar. Dan kamu lebih kencengin lagi law of attraction kamu, sehingga kamu benar-benar bisa narik orang yang betul-betul bisa memenuhi kamu. Oke, masih untuk yang lain oracle-nya. Let go.
pedang ya. 18. Melepaskan. Oh, gila. Pedang lagi. Alignment. Kesejajaran. Pedang lagi. Ini kalau nggak salah nggak banyak deh kartu pedangnya di sini. Wow, kamu dapat dua-duanya. Betul. Berarti kamu berhasil nih untuk bisa memutus karmik. Beberapa orang memutus karmik. Tidak harus karmiknya karena ada orang lain ya dalam hidup kamu. Tidak harus karmiknya itu karena mungkin kamu sedang bersama orang yang tertentu gitu ya dalam hidup kamu. Tapi karmiknya adalah memutus pola kamu dalam menarik orang. Menarik orang, situasi yang ujung-ujungnya emang agak nyakitin sih. Ini kamu sudah bisa sangat amat sadar dari pikiran kamu bahwa ini tindakan aku yang selalu narik orang yang gitu. Dan kalau aku rubah itu, ini akan jadi tindakan yang mulai menarik hal yang baru. Kesadaran sepenuhnya, dan akhirnya ada kesejajaran yang mensejajarkan kamu dengan vibrasi yang baik, dimana kamu akan jadi magnet untuk narik orang yang bisa memenuhi kamu. Tapi sebelum itu saya rasa banyak dari kamu yang akan bisa betul-betul merasa penuh dengan diri sendiri. Salah satu kesalahan orang untuk menarik law of attraction ya, melakukan hukum tarik menarik adalah pada waktu dia melakukan hukum itu dia masih merasa kurang. Dia merasa itu adalah, si keinginannya itu adalah hal yang bisa membahagiakan dia, sehingga ada sebuah rasa kosong yang membuat akhirnya magnetnya jadi lemah untuk menarik. Sementara kalau kamu sudah merasa penuh, kamu akan jadi magnet luar biasa kuat untuk menarik apapun yang kamu mau. Jadi di sini dalam perjalanan ke depan kamu akan mensejajarkan diri untuk menjadi magnet terbaik yang bisa mencapai impian cinta kamu. Dan kalau kamu pasangan, kamu mensejajarkan diri kamu dengan hal yang kamu harapkan, dan itu akan berimbas pada pasangan kamu, sehingga pasangan kamu bisa sejajar dengan vibrasi kamu. Kalau misalnya selama ini kamu yang rendah, kamu akan mulai naik. Kalau selama ini pasangan kamu yang vibrasinya, energinya lebih rendah ya, dia yang akan naik. Semuanya berawal dari niat kamu untuk bisa sejajar dalam hubungan harmonis, bahagia, dan juga bisa penuh ya lewat hubungan kalian. Bisa saling melengkapi, bisa saling ngisi, tapi bahagianya ada di dalam diri masing-masing, tidak mengandalkan pasangan gitu. Dan untuk kamu yang memang single, dengan kamu memenuhi hati kamu, itu bakal mempermudah ya tarikan kamu, magnet kamu semakin kuat terhadap hal yang akan datang, yaitu cinta impian kamu. Oke, ini yang terakhir untuk apa kamu ada decide, memutuskan. Ini waktunya untuk membuat keputusan. Berada di pagar bisa menguras energimu, atau bertahan terus bisa menguras energimu ya. Tidak peduli apa yang kamu pilih, itu akan menjadi sesuatu yang tepat untuk jalur spiritualmu. Salurkan energimu. Jadilah orang yang bisa memutuskan. Belajar bertumbuh, putuskan. Kalau ini adalah tentang kamu ingin mensejajarkan diri dengan seseorang, kalau kamu misalnya mencintai seseorang diam-diam dan kamu menyadari bahwa banyak yang harus kamu rubah dari dalam diri kamu, maka ini adalah saran untuk bisa mulai lebih percaya diri dengan mulai memperbaiki banyak pikiran-pikiran buruk kamu, memperbaiki kelayakan diri kamu. Kalau kamu melihat dia terlalu tinggi ya, seperti orang yang dia nggak mungkin deh suka sama saya, tolong perbaiki itu. Selama Tuhan perkenalkan kamu dengan dia ya, kenal gitu ya, bukan secara online tapi secara di dunia nyata, artinya dia adalah salah satu koneksi jiwa. Beda ya dengan koneksi spiritual, ini adalah koneksi jiwa. Nah, ada beberapa orang di sini yang harus melepaskan bahwa orang yang dia harapkan bukanlah orang yang terbaik karena vibrasinya nggak cocok. Ya, entah untuk saat ini ataukah memang bukan yang terbaik buat kamu orang ini. Ya, intinya
Semakin kamu tinggi vibrasi, kamu akan biasanya menarik orang yang sesuai. Dan ada orang-orang yang akan lepas dalam hidup kita karena dia mungkin masih di bawah, belum naik, atau kadang-kala ya karena kitanya rada merosot. Jadinya kita nggak sevibrasi lagi sama orang-orang yang berenergi baik. Nah, di sini siapapun yang dilepaskan, apapun sifat, apapun sesuatu ya yang mulai mengganggu kamu dan ternyata harus kamu ikhlasin, itu adalah hal yang bisa ngebersihin energi kamu dan mensejajarkan kamu dengan impian cinta kamu. Ya, apakah itu ada orang yang kamu kecengin, kamu udah lakuin segalanya dan tidak ada yang terjadi, maka waktunya untuk ikhlasin. Kadang-kala setelah kita mengikhlaskan guys, itu ada sesuatu yang bakal muncul ya. Kalau dia memang urusannya belum beres sama kita, ada aja nanti yang ngingetin. Kadang-kala dari mimpi, kadang-kala dari kejadian hidup ya, ada yang nyebut namanya, ngelihat namanya di mana aja. Sinkronisitas itu nggak bisa ditolak kalau orang ini masih ada urusannya sama kamu ya. Tapi kalau misalnya sudah, biasanya energinya akan lebih slow, tidak akan lagi melihat nana nunu ya, merasakan yang aneh-aneh yang mengarah padanya. Akhirnya di situ kamu bisa melepaskan. Dan di sini ada juga yang diminta, ayo putuskan untuk maju, bicara dengannya, mengakui perasaan kamu, dan jangan ragu-ragu sama niat kamu ya. Karena di sini di belakang pedang ada hati, ada malaikat juga tuh. Jadi ada beberapa orang ya, tidak semuanya sih. Beberapa orang emang diminta untuk maju terus pantang mundur. Terutama kamu yang sudah sejajar dengan energi yang kamu mau. Karena untuk mencapai cita-cita guys, kita butuh usaha secara energi juga. Artinya kesiapan kita untuk maju ke sana, untuk menerima cita-cita kita. Bukan cuma sekedar dapat cita-citanya ya, tapi sebaik apa, sesiap apa energi kamu sudah sejajar dengan cita-cita kamu itu. Nah, di sini ada urusannya, bisa aja kamu dan dia sudah sejajar sehingga ada kesempatan nanti terbuka untuk saling bicara jujur. Ya, dari bertapa lalu langsung seru ya kehidupan cintanya, dan menjadi pertapa, banyak introspeksi, lalu kamu pun bersenang-senang lagi dalam hidup. Dan waktu kamu happy dalam hidup, kamu mulai sejajar dengan impian bahagia kamu dong akan cinta. Oh, so sweet. Jadi untuk file ini kasih aku love-nya warna biru ya, love-nya warna biru dengan kata-kata selaras. Oke, supaya semakin selaras energinya dengan impian indah kamu ya. Nah, jangan lupa kasih like, comment, subscribe if you feel like it guys. Thank you so much. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file number 2 yang pilih Acne Cream Night Cream. Acne Cream Night Cream, apaan sih? Yang pilih ini file number 2. Apa akan terjadi dalam kehidupan cinta kamu? Gimana kamu juga? Mungkin ada yang datang, siapa? Kita akan lihat ya. Mulai dari sini dulu. Benar kan? Tarot dulu ya, aku nggak akan baca kebalik karena aku nggak mau berat energinya. This is fun healing kalau bisa. Wah, ada the world. Ada Ace of Cups. Thanks God nggak baca kebalik. Ada Page of Wands. Oke. Ada The Chariot. Alrighty. Yang saya rasakan di sini adalah kedatangan, atau enggak ini kamu ya, zodiaknya Cancer, Scorpio, Pisces, Earth, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini Cancer kuat, ini Sagittarius, Leo, Aries. Entah itu resonate atau tidak untuk kamu. Juga mungkin ada banyak traveling ya. Kalau kamu pasangan, banyak berwisata atau traveling dengan pasangan kamu. Kalau kamu adalah single, mungkin kamu akan bertemu seseorang, bahkan 4 orang,
dari kamu traveling, atau juga bisa saat kamu sedang menjalani proses menuju impian kamu. Dan beberapa orang pada waktu sebuah siklus karma yang lama sudah terputus. Artinya mungkin kamu putus dari mantan kamu dan kamu single, akan ada kesempatan yang terbuka. Dan ini sangat kuat ya, kita bicara soal energi cinta selanjutnya yang akan terjadi. Dan ini ada soal cinta baru akan datang, atau sebuah awal baru akan tiba. Dan sini ada 11-11, mungkin juga beberapa dari kamu ada rekonsiliasi dengan twin flame. Ada juga mungkin pembicaraan dengan dia, bukan untuk jadian tapi untuk meluruskan sesuatu. Dan saya juga lihat kamu bakal banyak kontak secara online. Mungkin ada yang ketemu di online, mungkin ada yang ngechat kamu, menghubungi kamu tiba-tiba secara online. Tapi ya karena ada The Chariot, itu yang akan mendekatkan kalian dan membuat kalian jadi bisa maju ke tahap baru dari hubungan ini. Entah di awal jadi teman dulu, terus kemudian makin dekat, entah memang hubungan ini adalah hubungan pertemanan, bukan cuma ngomongin soal love atau si cinta ya. Tapi karena ada Ace of Cups, sulit untuk bilang ini adalah hanya untuk teman. Ini ada percintaan juga yang terbuka di sini. Setidaknya kesempatan untuk mengenal seseorang yang baru, PDKT lah gitu. Banyak yang akan jadian juga di sini. Dan untuk yang couple, mendekatkan diri dan ada sebuah siklus baru juga. Gak bisa ditolak, ada sebuah siklus baru. Apakah kamu dan pacar kamu atau suami istri kamu itu ya, itu adalah orang yang melakukan hubungan LDR, kalian akan punya cara yang lebih asik nih untuk ngejalanin hubungan ini. Belum lagi saya merasa ada perjalanan, karena ada The World sama The Chariot, mungkin ada perjalanan yang akan dilakukan bersama. Ya. Wah, bagus, gampang bacanya. Oke, kita lihat ya untuk orakelnya. Oh, by the way, reading aku udah dibuka ya sama coaching. Silakan kontak Mas Kiki, keterangannya di box deskripsi. Ada Ask Your Soul. Oke. Ada Transformation, transformasi. Bertanya pada jiwamu, transformasi atau perubahan. Ya, sebuah awal baru ini, kesempatan memulai sesuatu dengan cara baru atau orang baru, ini datang saat kamu bertanya apa yang jiwamu butuhkan. Apa yang harus kamu rubah agar bisa siklus ini datang. Ini seperti lanjutan file 1 loh, yang sudah banyak introspeksi, mencari pencerahan, mungkin bertanya pada jiwanya juga. Ini hasil yang bisa didapat. Ini hasil yang bisa didapat, guys. Teman-teman, kasih tahu file yang pilih file nomor 1 ini sambungannya. Karena dia sudah berubah. Dan pada waktu perubahan itu awal baru ya, udah otomatis datang kesempatan baru karena energi sudah bagus. Sehingga apa yang diinginkan dan diharapkan dalam percintaan itu sangat mungkin untuk terjadi. Baik itu diharapkan dari pasangan atau dari diri sendiri ya. Aku gak pengen jadi orang bawel lagi, insecure lagi, cemburuan lagi. Aku ingin merubah itu dan memberikan kepercayaan kepada pasanganku. Saat kamu sudah berubah gitu, pasangan kamu kan juga jadi sangat nyaman ya sama kamu. Sehingga dia tidak ketakutan saat bicara, saat bertindak. Karena apa? Dia merasa dipercaya dan akhirnya hasilnya dia bisa lebih dipercaya sama kamu tanpa harus kamu kendalikan. Ya, seperti itulah. Perubahan dari diri sendiri akan membawa perubahan dalam kehidupan cinta kamu. Itu yang saya lihat, karena kamu sudah benar-benar bertanya pada jiwamu apa yang bisa aku perbaiki, bukan cuma introspeksi keluar ya, ke orang lain ya, tapi kamu sendiri tahu bahwa energi kamu yang berubah akan membawa perubahan juga otomatis kepada orang lain. Oke. Kesempatan baru ini datang dari transformasi, perubahan diri kamu, pelajaran kamu, hikmah yang kamu petik. Itu.
Oh my god. Listen, mendengar. Ini ada Ask Your Soul. Ini bertanya, ini dengerin. Ya ampun, ada 2 gajah berpasangan. Dengarkan juga pasangan kamu dengan baik. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia pikir kamu bisa tingkatkan. Terima itu dengan hati yang terbuka. Dan kamu akan lihat apa yang bisa kamu perbaiki untuk jadi orang yang lebih baik, demi menarik cinta atau menjadi pasangan yang lebih baik, demi membuat hubunganmu lebih harmonis dengannya. Gitu. Dan apa kamu bicara lebih banyak daripada mendengarkan? Tadi aku udah bilang tentang kebawelan, masuk ke sini, ya ampun. Apakah kamu menyelesaikan kata-kata orang lain untuk mereka? Shh, diamlah. Koneksi sejati tentang bagaimana kita membuat orang merasa, bukan hanya bagaimana menjadi terbuka. Kehidupan adalah berkomunikasi denganmu, sayang. Jadi penting agar pesanmu itu sampai. Lepaskanlah segala ketakutanmu akan tidak pernah didengar atau tidak akan didengar. Kamu akan mendapatkan kesempatanmu. Untuk sekarang hanya dengarkan. Interesting. Mendengarkan. Mungkinkah kamu yang selama ini lebih dominan dalam hubungan sehingga pasangan kamu jadi pendiam dan tidak tersampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan? Ataukah itu adalah kelemahan kamu pada waktu kamu berpasangan? Bahkan sama teman kamu sendiri, sebelum dia selesai ngomong, kamu udah potong. Dan kayak gini loh, ada namanya istilah orang yang kalau kita lagi cerita sesuatu, dia akan cerita sesuatu yang lebih seru. Karena dia pengen jadi center of attention, pusat dari perhatian. Nah, dan itu agak ngeganggu ya untuk komunikasi antar pasangan, atau untuk yang single, orang yang deketin kamu akan ngelihat kayaknya gue nggak bisa ngomong dengan orang ini misalnya gitu ya, kayaknya dia akan lebih dominan dan aku nggak akan punya kesempatan untuk jadi diriku gitu, karena dia hanya akan jadi orang yang selalu harus didengarkan tapi nggak bisa balik mendengarkan. Dan ada beberapa orang di sini adalah kamu yang selalu jadi orang yang pasif ya, karena di sini juga dibilang hidup adalah mengkomunikasikan diri dan berkomunikasi denganmu ya. Jadi juga kalau yang kurang terbuka, kurang bisa bicara, ini waktunya kamu untuk lebih bisa mungkin belajar berkomunikasi yang baik dengan orang lain, dengan pasangan. Dimulai dari bertanya sama diri kamu sendiri, cara komunikasi yang paling enak gimana ya, yang sampai buat jiwa aku, dan kamu lakukan itu ke orang lain gitu. Karena kan apa yang kamu lakukan untuk diri kamu akan terefleksi dari cara kamu memperlakukan orang lain gitu. Perubahan itu aja sih yang aku lihat. Komunikasi di sini juga ada page of one soalnya. Cara kita communicating message ya, pesan-pesan ya. Ada beberapa orang disuruh maju terus pantang mundur dalam berkomunikasi. Ada beberapa orang dengerin aja gitu, dengerin gantian. Kamu punya kesempatan kamu. Tidak semuanya sekarang harus selalu tentang kamu. Ada tentang orang lain juga. Itu. Ya. Oke. Menarik sekali. Oke, file ini kasih aku love-nya warna merah dengan kata-kata yang bisa mengklaim ini adalah listen, mendengarkan ya. Mendengarkan gitu guys. Bagus, ada kedatangan, tapi dia akan datang dalam transformasi soal komunikasi. Oke, semoga menghibur kamu ya, dan juga memberikan some insights for your soul. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Like, comment, subscribe. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3 yang pilih Brightly Ever After Cream untuk pagi dan siang hari ya. Alright. Apa yang akan datang dalam kehidupan cinta kamu? Aku gak bakal reading in reverse supaya tidak terlalu heavy ya.
Oke, kita lihat dari tarotnya dulu. What will come into your life, siapa, dan lain sebagainya. Oke, ada Nine of Wands. Sagittarius, Leo, Aries. Sama. Sagittarius, Leo, Aries juga lewat Queen of Wands. Ada Five of Cups, Scorpio, Pisces, Cancer. Ada Page of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo. Alright, di sini ada yang jual mahal. Tadi zodiaknya entah zodiak kamu atau zodiak dia ya yang akan datang ini, atau yang pasangan kamu. Anyhow, ada yang gengsi, ada yang tahan gengsi, dan kemudian nanti bisa nyesal di depannya. Ini peringatan ya. Kalau kamu terlalu pakai gengsi kamu dalam hubungan, maka kamu tidak akan pernah bisa menampakkan si ketulusan kamu. Ya, karena orang yang gengsi pasti akan selalu menahan dirinya. Kayak misalnya dia nggak mau ngontak keduluan, dia nggak mau ngajak ke sini, ngajak ke situ, nggak mau punya inisiatif, karena dia yang harus dijadikan orang yang punya inisiatif. Itu terpatri dalam Queen of Wands. Jadi kayak yang satu ngeliat ke sini, satu ngeliat ke sana, dan akhirnya dua-duanya nyesel. Atau akhirnya nggak bawa hubungan ini kemana-mana. Di sini yang saya sangat kuat rasakan adalah inisiatif. Tidak menunggu terus, tidak mengandalkan orang untuk membawa perubahan, tapi kamu seperti proaktif ya. Tidak hanya yaitu menunggu bola, tapi jemput bola juga. Gini, kalau misalnya kamu adalah orang yang memang sering dikejar-kejar ya, kamu pastinya biasanya akan otomatis tahu bahwa kamu gak perlu usaha lebih, kamu bakal narik orang yang memang akan datang buat kamu, mendekati kamu. Tapi kalau kamu gak buka diri kamu lebih baik kepada orang yang ngedeketin kamu, yang kamu juga tertarik, tentunya juga dia akan mikir, oh dia udah banyak orang yang suka, jadi dia kayaknya gak akan tidak terlalu tertarik nih sama aku. Nah, kalau misalnya kamu kasih sedikit clue atau sedikit kode bahwa kamu juga tertarik, misalnya dia ada acara, kamu datang, dia ada punya kerjaan, kamu datang gitu ya, punya aku lagi di deket sini segala, itu kan jadi kayak ngebuka diri dia, lebih percaya diri juga ya. Oh, ini kayaknya ada ketertarikan nih sama aku, jadinya kayaknya oke nih buat dideketin gitu. Tapi kalau misalnya kamunya terus ngebentengin, nggak harus kamu yang ke aku, harus kamu yang begini, harus kamu yang begitu, nggak akan kelar guys. Akhirnya kamu bisa melewatkan kesempatan indah yang nantinya kamu sesali gitu. Dan kalaupun ini sudah terjadi di masa lalu ya, kamu sudah kadung melakukan itu, saya lihat kamu bisa perbaiki lewat komunikasi. Ada page lagi nih, seperti pada nomor 2. Page itu ada message atau pesan, bisa lewat online biasanya, meskipun ini datangnya lama. Karena Pentacles ya, Pentacles, mungkin kamu lama mikirnya, udah diketik, dihapus lagi sama kamu untuk minta maaf atau enggak untuk memulai sesuatu ya. Ya itu akhirnya, pada akhirnya kamu akan lakukan juga. Pada akhirnya kamu akan lakukan. Kamu akan tahu bahwa ya tindakan kamu yang dulu yang menahan diri, terlalu gengsi atau justru terlalu pemalu ya. Ini juga kayak orang pemalu saya tangkap. Kamu terlalu pemalu, akhirnya banyak membuat kamu melewatkan kesempatan emas. Dimana mungkin nanti teman kamu ngomong, itu kan ciri-ciri orang yang suka sama lo, dia sampai berusaha loh, dan lu tetap pengen jadi orang yang begini gitu. Akhirnya kamu nyesal. Untuk menghindari itu, maka bukalah hati kamu, bukalah kesempatan itu, terutama sama orang yang kamu tertarikin dong. Jangan lewatkan kesempatan itu guys ya, karena beberapa orang di sini kepercayaan dirinya terlalu tinggi. Atau enggak justru tidak ada kepercayaan diri sama sekali, sehingga akhirnya kayak kura-kura yang berada di dalam tempurungnya terus.
dan itu membuat tidak ada orang yang bisa mendekati kamu. Ya, padahal hati kamu, gairah kamu, juga keinginan kamu untuk berbahagia itu sangat amat besar ya, membahagiakan orang, berbahagia. Tapi ada sesuatu, ada benteng, ada pagar yang harus diruntuhin dulu sebelum kamu bisa melihat kamu itu bisa mencintai lepas. Kamu itu tidak perlu menahan rasa cinta. Ya kadang-kala mencintai itu guys, itu akan menjadi sedikit toksik ya, kalau kita nggak bisa ngerem dengan mungkin jadi terlalu bergantung sama dia segalanya. Itu udah otomatis akan terjadi. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya perasaan itu, kamu tahan dengan gengsi dan kamu pikirnya gampang lah dapet orang lain, ada yang lebih baik. Kalau kamu beneran suka sama dia, itu perasaan muncul terus mengganggu kamu sampai akhirnya kamu nyesel. Kenapa gue gituin dia? Kenapa? Beberapa orang perbaiki kesalahan kamu, beberapa orang perbaiki sikap kamu pada pasangan kamu atau pada orang yang sedang PDKT sama kamu sekarang. Perbaiki, terbukalah, dan juga coba membuat diri kamu lebih rileks dalam energi cinta, tidak terlalu mempertahankan ini. Tidak semua orang datang menyakiti kamu, tidak semua orang juga datang buat ngebahagiain kamu. Gimana cara kamu tahu? Membuka diri kamu dulu ya, membuka dulu sehingga nanti kamu bisa lihat, oh ini gak cocok, oh ini cocok. Tapi kalau kamu udah bentengin diri kamu, maka kesempatan seindah apapun gak akan kamu lihat gitu. Nah ini akhirnya kamu bakal jadi Queen of Wands yang seimbang. Yang seimbang, bukan hanya jadi Nine of Wands yang bertahan dan sabar tapi lama gitu ya. Ini kartu lama nih, kesabaran tapi terlalu lama menunggu akhirnya menyia-nyiakan kesempatan. Ini enggak, Queen of Wands itu tahu pede dia. Dia juga dark side-nya adalah dia akan sangat kelewat percaya diri gitu. Nah ini jadilah orang yang seimbang di sana. Kedatangan Queen of Wands, ada wanita ini atau orang yang menyesal dari masa lalu kamu. Ada kemungkinan juga kehadiran chat tiba-tiba ya, di kontak tiba-tiba. Turunin dulu gengsi kamu. Kalau orang mau minta maaf guys, maafin. Kalau orang mau menyatakan cinta guys, jangan dihina. Kalau orang mau terbuka sama kamu, kamu harus bersyukur. Kamu harus mensyukuri itu. Baik dari pasangan kamu atau dari kamu sendiri. Dengan kita menjadi orang yang lebih bisa untuk membuka diri kita bakal bisa lebih cepat ngelihat ini orang baik atau tidak buat kita gitu. Intinya di sini ya, jangan sampai ada penyesalan. Andaikan sebuah kekacauan sudah terjadi, andaikan kamu dan pasangan kamu sudah berantem sampai akhirnya nyesal kamu mengatakan hal itu demi mempertahankan opini kamu segala, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan akan jadi tema kamu juga untuk yang pasangan. Sementara untuk yang single, kamu temanya adalah untuk lebih membuka diri kamu, memperbaiki kesalahan dari masa lalu, dan mungkin kontak orang yang udah kepikiran terus sama kamu, yang buat kamu nyesel. Atau ya mulai lebih membuka diri pada orang lain. Jangan terlalu gengsi, jangan terlalu jual mahal pada waktu dideketin gitu. Kita lihat lagi. Wow, so pretty. Soul writing, menulis tulisan jiwa, menulis lagi di jiwa. Ada malaikat, ada cinta, ada piramida, segitiga. Wow, very beautiful. Oke, gue nggak ngaco ya ngomongin dari tadi ya. Sensitivitas, mawar. My God, thank you. So writing. Oke. Ini ada trik nih dari pesannya. Triknya adalah dengan menulis situasi ideal yang kamu impikan. Misalnya, untuk membuat vibrasi kamu jadi lebih bagus nih ya, untuk merubah sifat kamu dan juga untuk memaafkan diri kamu atau orang lain di masa lalu, kamu bisa nulis situasi ideal yang saya impikan dari kejadian tersebut. Tulis
keluarin dari jiwa kamu, tulis, terus kamu baca, kamu simak, dan kamu percayakan Tuhan akan membuka kesempatan agar kejadian itu bisa terperbaiki di depannya. Mungkin kamu bisa tulis yang ideal di masa lalu tuh harusnya aku begini, bukan begitu. Nah, kamu tulis kalau ada kesempatan lagi kamu mau idealnya bagaimana, gitu. Jadi mencatat dari jiwa kamu, dikeluarin sehingga jadi ada panduan pada waktu kesempatan itu terbuka. Ya, kalau kamu berpasangan ya gampang lah, tinggal minta maaf sama dia, tinggal ngobrol. Tapi juga boleh, kalau kamu masih gugup, belum tahu mana bagian kesalahan kamu, mana bagian kesalahan dia, maka coba dicatat dulu sehingga nanti dia akan punya, jiwamu akan punya jalan pada waktu kesempatan itu terbuka. Gitu. Lalu sensitivitas. Betul, Queen of Wands kadang-kala tidak sensitif, apalagi Queen of Swords ya. Queen of Wands itu karena dia melakukan aja apa yang dia butuhkan. Dia nggak peduli orang lain nggak bisa, orang lain begini atau enggak. Dia peduli pada goalnya dia. Kalau ada cowok nggak cocok buat dia bodo amat. Walaupun dia banyak dikejar sama cowok, tapi dia tidak peduli gitu. Gue tahu apa yang gue mau, bla 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 bla. Nah, ini mungkin adalah orang yang kalau misalnya nolak cowok kejam ya. Kejam. Jangan sensitivitas. Bagaimana kamu ingin diperlakukan? Perlakukan itu pada orang lain. Itu. Jadi sensitivitas kamu akan jadi hal yang diperbaiki ke depannya. Yang terlalu sensitif atau tidak pernah sensitif itu akan ada kesempatan untuk memperbaikinya. Coba dengan tulis apa yang kamu butuhkan, apa situasi ideal yang kamu mau. Okay, now the last one. Celebrate your love. Seneng gue, langsung hati ini langsung berbunga-bunga membaca ini ya. A very good mood for channeling ini. A very good sign for channeling. I mean, saat kita ini merayakan dengan yang tercinta ya, atau merayakan cintamu. Saat kita merayakan dengan orang yang kita cintai, ikatan akan tumbuh lebih kuat. Kita akan menciptakan level kepercayaan, intimasi, keintiman, dan persahabatan yang lebih dalam. Sangat mudah untuk mengendalikan sesuatu menjadi terlalu nyaman dalam hubungan. Jadi tolong buatlah sesuatu yang menggairahkan atau yang berbeda. Lakukan sesuatu yang spesial dan spontan. Dan jika kamu sedang mencari soulmate, keluarlah untuk mengenali mereka, untuk bertemu orang baru, untuk bertemu orang. Saat kamu lebih bahagia dan lebih terkoneksi dengan dirimu, semakin kamu menarik di mata orang lain. Sepertinya banyak yang akan dapat kesempatan untuk PDKT indah gitu ya sama seseorang, karena udah gak ada yang gengsi lagi. Untuk pasangan, kamu juga akan bisa melihat lagi sisi indah, karena udah dirubah nih sesuatu dari yang mungkin membosankan dalam hubungan atau sesuatu yang membuat kalian selalu berkonflik, akhirnya ada keintiman baru. Hati-hati punya anak ya. Kalau mau punya anak ya boleh. What else can I see from this? Sensitivity. Banyak di file ini yang diminta untuk tune in kepada energi feminine soul. Energi feminine itu yang lebih open, terbuka, menerima, memahami, sensitif. Ya. Mungkin selama ini terlalu Queen of Wands. Coba ada sedikit diseimbangkan dengan Queen of Cups, sang ratu hati, yang dia kadang terlalu baik jadi blow on ya. Queen of Wands terlalu cerdas, terlalu galak kadang-kala. Seimbangkan di antara keduanya, kapan harus galak dan kapan harus sensitif. Alright guys, untuk file ini kasih aku love-nya ada kuning atau orange, please do di bawah ya, kotik di komen love orange atau kuning dengan kata-kata sensitivity atau sensitivitas. Semoga hati kamu akan semakin terbuka, indah, dan bisa merasakan cinta bahkan dari hal sekecil apapun ya di dunia. That's the power of sensitivity. Alright, jangan lupa kasih like, comment, subscribe if you feel like it guys. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye.
Hello, my last file number 4. Ya, pilih Brightly Ever After krim malam hari ya, night. Oke, kita lihat dari taronya. Tapi aku tidak akan baca terbalik ya, gengs ya, karena let's make it simpler and easier and fun. Oke, kita lihat. Really fun. Then of Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus. Strength, Leo, kuat. Entah kamu atau yang akan datang. Wheel of Fortune, and Six of Swords ya, ini kuat dua ini. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi yang saya rasa di sini sih ada sebuah perjalanan di depan, slow perjalanannya, santai, happy, tenang, damai. Dan perjalanan ini, baik yang single atau couple, bakal membawa kebahagiaan besar. Aminin guys, aminin. Saya udah gak bisa ngomong, ini 3 kartu and 2 major arcana, kuat. Ada kekuatan hati, ada keseimbangan antara sisi feminin dan maskulin kamu. Ada siklus karma yang baik mulai datang, alias karma baik mulai muncul. Ada kelengkapan, Ten of Pentacles, kelengkapan dalam kehidupannya, impian cinta yang kamu dapetin. Dan itu datangnya dari perjalanan spiritual yang akhirnya berada dalam permukaan air yang tenang, tidak lagi bergejolak. Ini kartu bener-bener buat saya tenang. Walaupun ini intens, tapi tenang, damai. And that's a good sign for a channeler ya. That's a very good sign. Biasanya saya emosional, ngomong saya cepat, tapi dari tadi baca yang 4 ini adalah it's so slow, cool, peace. Ya, ada yang traveling juga, atau ada yang sudah bisa menyusun buku impiannya dengan baik dan benar ya. Ten of Pentacles, ada yang bisa nyusun itu dengan baik dan akhirnya bisa membuat visualisasi atau bisa membayangkan, bisa melihat secara pikiran gimana tuh nanti kehidupan yang dia mau ya. Kenapa? Karena kalau dulu misalnya kamu gak bisa visualisasi, gak bisa ini, gak bisa itu, sesungguhnya daya fokus kamu kurang. Satu itu. Yang kedua, memang itu tidak ada di dalam data jiwa kamu saat itu. Tapi karena ini ada karma baik yang sudah mulai akan kamu terima, itu bakal mulai bisa dibayangkan bahwa impian kamu itu kayak bisa mulai dicapai lah. Ada rencana atau langkah untuk maju ke sana. Pelan tapi pasti, no problem. Karena yang penting ada kelihatan bayangannya di otak. Kalau aku mau sama dia, aku harus begini. Kalau aku mau suamiku begini, istriku begini, maka aku harus begini. Jelas. Tidak lagi puyeng, ini harus bagaimana untuk dapat rumah tangga yang ideal, harmonis, happy, kok berantem terus segala. Enggak, akhirnya ada kesempatan untuk ngewujudin itu. Gitu. Ya, ini juga menaklukkan kegelapan kamu, menaklukkan sesuatu yang kamu tidak sadar kamu punya, sebuah keburukannya, keburukan sifat. Menyadari bahwa kasih sayang bisa mengalahkan kekuatan, menyadari bahwa dirimu mungkin sudah punya semua kelengkapan itu tapi kurang syukur gitu. Oke, kita lihat lagi untuk 2 ini. Oke. Insight, ada masukan, ada saran. Tadi saya ngomong apa ya? Perasaan saya ngomong deh. Ada masuk. Oh, iya. Jadi tentang ini, guys. Jiwa itu jadi udah bisa mulai dapat masukan tentang arah masa depan, tentang cara meraihnya. Ya, ada masukan yang masuk dari Kundalini mengaktifkan cakra kamu
Dan ini kan cakra itu roda ya, cakra itu bukan titik tapi roda, dia area, dan di situ dia buat jadi ngaktifin semua sampai kepikiran, oh ini loh caranya, oh gini loh langkahnya, oh ini loh yang harus aku ubah, oh ini loh yang aku mau. Itu mungkin dulu tidak terbayang, tapi karena karmanya ada yang sudah beres, jadi sekarang mulai kebayang dan mulai dilakukan. Ada soul tree, pohon jiwa. Ada malaikat. Jadi bisa betul-betul jadi orang yang bisa menarik keluarga jiwa pertama. Atau ini kedatangan keluarga jiwa kamu nih. Pasangan yang merupakan keluarga jiwa kamu. Itu juga. Kalau kamu adalah orang yang pengen punya anak, bisa saja ada. Sudah siap. Sudah. Ada juga orang yang ada juga ya pasangan potensial yang benar-benar bisa membuka ini semua sama kamu, keberuntungan, kekayaan, kekuatan, perjalanan spiritual yang tenang, tidak lagi gubrak-gabruk seperti dulu ya, karena dia adalah orang yang akan menjadi hadiah setelah kamu sudah selesai melakukan babak lama dalam hidup kamu, masuk ke babak baru dengan dia. Bisa juga orang ini sudah ada di sekitar kamu, tapi mungkin kamu belum melihatnya karena kamu belum bertumbuh ke pohon tertentu sehingga bisa melihat dia ya, atau dia yang belum begitu. Tapi apapun, saya ngerasa panduan Tuhan akan sangat kuat di sini. Ada malaikat yang menjaga kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Ada kekuatan Tuhan, ada divine protection yang akan menjaga kamu dan orang-orang. Kalau di saya komunitas ya, ada keluarga juga, ada diri saya juga. Itu dijaga. Kamu akan mulai melihat kekuatan itu ada di kamu dan juga ada di sekitar kamu. Ya, orang yang sudah awaken sudah pasti punya protection, guys. Karena itu adalah dua sifat sel kita, untuk proteksi dan juga untuk grow, pertumbuhan. Another angel, mintalah bantuan. Oke. Saat kamu secara konsisten memberi kepada orang lain, tapi kok kamu masih jarang menerima apa yang kamu butuhkan, ini waktunya untuk meminta. Kamu bukan superwoman atau superman. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan sendirian. Kamu butuh pasukan malaikat yang datang dengan cepat. Maka itu panggillah mereka. Komunikasikan apa yang kamu butuhkan dan belajarlah untuk menerima, sayang. Saat kita terbuka untuk menerima dari apa yang berada di sekitar kita, maka semesta akan menyediakan bantuannya. Pastikan untuk melihat pada pertanda. Begitu kamu bertanya untuk bantuan, mereka akan mulai datang. Mohon bantuan. Kalau misalnya kamu butuh bantuan dari keluarga jiwa, kamu bisa. Ataukah ada keluarga jiwa yang akan datang untuk membantu kamu? Ataukah ada malaikat? Setidaknya spirit guides yang bisa datang untuk membuat kamu lebih ringan dalam menjalani perjalanan spiritual kamu. Bisa jadi juga ada pasangan kamu sudah sangat bisa membantu kamu, tinggal kamu minta aja. Okay, what else that I can get from these signs? Ada juga, ini bukan cuma sekedar ngomong hubungan asmara, tapi juga ini persahabatan. Kekuatan persahabatan, cinta ada, dengan pasangan semakin harmonis ada, hubungan kamu dengan divine, dengan semesta dan seisinya, which is ada malaikat, ada spirit guides, ada divine guides dan lain sebagainya ya. Itu akan jauh lebih mesra atau jauh lebih dekat. Dan kamu mulai menyadari bahwa mereka semua divine, semesta itu juga adalah entitas yang membuat kamu bisa dapat masukan tiba-tiba meskipun mereka tidak kamu lihat di sekitar.
Tapi koneksi itu sudah ada ya, dalam cakra, dalam kundalini yang tinggal mereka kirim dimanapun mereka berada untuk dapat arahan. Untuk itu kalau galau, coba tanya dalam hati, ya, my dear spirit guide, what should I do ya, apa yang harus aku lakukannya dalam hal ini. Diam dulu, pejamin mata kamu, walaupun kamu lagi sibuk, lagi meeting ya, kamu tinggal doa dalam hati kayak gitu, Tuhan berikan aku bantuan segala, dan lepasin. Biasanya nanti akan ada yang muncul dari ide di kepala atau dari mungkin kejadian sinkronisitas dalam keseharian ya, karena itu yang saya lakukan juga, yang buat saya jadi aduh aku udah mentok untuk tahu hal ini, kalaupun aku nggak dikasih tahu atau nggak boleh tahu aku terima, aku bilang, tapi nanti ternyata ada aja jawabannya datang. Gitu. Jadi ini kekuatan jiwa kamu, dan mudah-mudahan ini adalah bantuan yang bukan hanya datang dari divine ya. Untuk yang single juga kemungkinan besar bisa dapetin, atau nggak bisa datang orang yang pas buat kamu nih, di hati kamu dan juga dalam keseharian kamu, which is pasangan, sahabat ya. lengkap. Jadi ini kayak hubungan kamu dengan semua hal, manusia, alam, karena ada tria, pohon, dan juga entitas lain, entitas eterial, entitas divine, semesta gitu. Another awakening guys, ini another awakening, ini adalah kebangkitan spiritual lain, tapi ini jauh berbeda dari apa yang kamu rasakan sebelumnya. Yang sebelumnya gubrak-gabruk, yang ini kamu happy banget, kamu damai banget. Itulah gunanya shadow work. Setiap ada ascension, setiap ada awakening, tidak akan memberatkan kamu lagi. Kamu cuma akan lakukan dengan simpel. Dan ini kali ini bersama orang yang kamu kasihi. So, really beautiful. Kasih aku love yang warna ungu ya di file ini dengan kata-kata soul tree, pohon jiwa. Pohon jiwa. Oke guys, aku dibuka ya reading sama coachingnya. Silahkan daftar ke Mas Kiki. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Like, comment, subscribe if you feel like it. Sending you so much love and light.